Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gila men. Inter akhirnya mendapatkan Josep Martinez ya. Ini dia operasi senyap, tetapi memang luar biasa. Inter mengincar pemain ya. Dulu ada Bento, si macam-macam ya pemain-pemain yang diincar oleh Inter untuk kiper. Tetapi akhirnya here we go untuk Josep Martinez. 13,5 juta tunai dan 2 juta add-on. Jadi harga pemain ini 15,5 juta ya Inter tebus. Dan berita gembiranya, bukan minggu ini dia akan tes medis. Minggu depan Josep Martinez akan tes medis. Dan ini adalah pemain ketiga yang didatangkan Inter untuk musim depan ya. Si Taremi, terus juga Zelensky dan Josep Martinez ya. Ini cocok sekali dengan kriteria yang diminta oleh Inzaghi ya. Pemain yang benar-benar bisa bermain dari kaki ke kaki. Artinya Inter akan menambahkan satu lagi pemain yang jago dari kaki ke kaki ya. Ini adalah salah satu kiper yang benar-benar diminta oleh Inzaghi. Bento bagus nggak? Bagus. Tetapi Inzaghi lebih memilih Josep Martinez. Gila men, keren banget ya. Ini pemain ini apakah dia bisa langsung menggeser Sommers, kita akan lihat aja di musim depan ya. Yang jelas ini adalah diproyeksi untuk 5 tahun ke depan ya. Karena dia kontrak 5 tahun. Hah, gila men ya. Siapa-siapa lagi ya? Kita tunggu lagi siapa yang akan didatangkan Inter. Yang jelas ini adalah satu keberhasilan yang luar biasa. Bahkan Direktur Genoa bilang ya sebenarnya Josep Martinez tuh harganya lebih dari 15 juta ya. Cuman karena kontraknya akan habis ya akhirnya dilepas, dan ini adalah satu keuntungan. Kemarin rencananya Oristanio dilibatkan, ternyata itu hanya kerikil-kerikil kecil aja. Akhirnya Inter memberikan duit tunai. Jadi ya gini guys ya, siapa bilang Inter miskin? Siapa bilang Inter nggak punya duit? Ini buktinya bisa beli pemain walaupun belum jual pemain. Gila men, kita tunggu gebrakan-gebrakan Inter. Siapa yang akan datang pemain keempat ya? Kita tunggu aja ya. Itu adalah Gudmundsson ya. Gudmundsson setelah si Inter bisa mendapatkan Josep Martinez dari Genoa, sekarang rekannya lagi ya. Tadi adalah kiper, sekarang pemain depan ya, yaitu Gudmundsson ya. Gudmundsson kita tunggu aja bagaimana dia akan datang ke Inter. Kita lagi menunggu. Ada 3 pemain yang akan dikeluarkan Inter. Arnautovic. Ya Arnautovic kalau masih bertahan Inter aman ya. Korea dan Radu ini udah pasti akan dijual. Karena kontraknya juga sisa setahun. Pasti akan dijual. Nah kalau Korea keluar artinya Gudmundsson akan datang. Walaupun kita ada pesaing yaitu Roma. Nah pertanyaannya Gudmundsson mau ke Roma atau tidak ya. Jadi artinya kita hanya tinggal melihat apa yang akan dilakukan Roma. Tapi Inter, gue yakin Inter akan mendapatkan 2 pemain Genoa ya, seperti zaman Mourinho dulu mendatangkan Thiago Motta dan Milito ya. Nah, semoga aja nih dua-duanya menjadi satu paket. Kita tunggu aja sahabat Bob ya. Gimana guys? Silakan komen guys. Gimana, happy nggak dapatkan si Josep Martinez? Sebentar lagi kita akan mendapatkan Gudmundsson. Kita tunggu gebrakan presiden baru Inter, yaitu Opa Marotta dan Ausilio dan juga Bacin. Gila men. Nah sekarang Inter juga lagi mengincar ya. Kemarin juga Inter kan butuh back ya. Steven De Vrij, Acerbi ini umurnya udah di atas 30 ya. Artinya Inter perlu permajaan. Nah ini adalah back Slovenia ya. Bermain di Udinese, dia udah biasa bermain 3 back. Dan ini juga bagus sekali di Slovenia. Ya, pemain timnas Slovenia dan lolos ke 16 besar guys. Keren ya, bisa menahan imbang Inggris. Dan juga perannya si Jaka Bijol ini bagus guys ya. Dan sekarang Inter lagi menjalin pembicaraan dengan Udinese. Ya, memang katanya diproyeksi akan didatangkan Januari Januari. Karena kan si De Vrij sama Acerbi masih ada. Tapi menurut gue ya bisa aja nih lebih cepat ya. Bisa didatangkan lebih cepat. Ini pemain bagus. Semoga aja guys ya. Jadi Inter semoga apa yang diincar segera datang ya guys ya. Jaka Bijol, gue sepakat Jaka Bijol. Tapi Buongiorno juga oke. Tapi ya Jaka Bijol harganya juga pasti tidak semahal Buongiorno. Ini dia kemarin ya. Inter lagi sibuk guys. Kemarin markas Inter pertama didatangin agent-agent dari Arab. Wow ya.
agent kiper Bono ya, ini juga datang ke sana beberapa. Jadi yang dibicarakan mereka kita belum tahu, tapi yang jelas Inter tidak akan menjual tidak akan membeli pemain ya dulu ya. Jadi gini ya, Inter telah menjajaki kemungkinan pindah ke Liga Pro Saudi ya, Arnautovic, Korea dan juga si Radu ya guys ya. Nah kita lihatlah seperti apa. Nah jadi ini dia bilang ya, 3 pemain Inter yang kontraknya saat ini akan berakhir ya. Dalam kasus Arnautovic ya seperti dibilang kalau dia nggak keluar juga nggak ada masalah. Perasaan jika ada tawaran yang memungkinkan, Inter tidak kehilangan modal pada si Arnautovic kalau dijual saat ini. Tetapi Radu dan Korea ini udah tidak ada tempat dan kemungkinan ya mungkin bisa aja akan dijual murah gitu loh. Nah selain itu juga mungkin kita nggak tahu nih agen-agen Arab Saudi ini mungkin mencari pemain Inter selain mereka bertiga ya. Mungkin Lautaro Martinez atau siapa, kita nggak tahu ya. Yang jelas ya 1,5 jam di markas Inter, itu pembicaraannya kemarin sibuk sekali. Kita tunggu bagaimana ya, kita berharap Korea segera pergi ya. Sampdoria sangat bersemangat mendatangkan 2 pemain Inter. Inter kemarin udah meminjamkan Filip Stankovic, sekarang Sampdoria menginginkan kembali. Dan sekarang kalau Sebastian Esposito kayaknya udah nggak mungkin ke Sampdoria karena dia akan dipinjam ke Empoli. Bahkan dia punya hak untuk membeli. Nah, yang diincar adalah Pio Esposito, tapi Pio Esposito juga digemari oleh tim Serie A lainnya ya. Tim Serie A lainnya ya seperti siapa kemarin ya yang dia bilang. Ada beberapa tim Serie A ya, Torino ya, Pio Esposito. Nah, kita lihat aja bagaimana. Tapi yang jelas Inter juga membicarakan bagaimana Inter bisa mendatangkan Leoni yang kemarin sudah resmi perpanjang kontrak di Sampdoria. Harganya meningkat guys. Ada Juventus, ada banyak sekali tim-tim besar yang mengejar. Napoli juga jadi bersaing. Nah, kalau Inter bisa meminjamkan Filip Stankovic, kemungkinan Leoni bisa datang ke Inter. Dan Inter juga akan meminjamkan kembali ke sana. Jadi nggak langsung dipakai guys. Ini pemain bagus ya. Kalau gua yakin. Gimana komentar guys? Komentar sahabat-sahabat Bob melihat kalau Inter mendatangkan Leoni ini ya. Mendapatkan Leoni ini salah satu pemain muda ya, bagaimana kita dulu mendapatkan Bastoni ya, mengeluarkan 30 juta, membeli dari Atlanta dan sekarang sudah terbukti baik si Bastoni ya, harganya melejit guys, hampir 70 juta ya, dan kita lihat apakah Leoni ini akan bisa didatangkan Inter. Kita tunggu aja bagaimana pergerakan Inter ya. Ini Franco Carboni ya, adiknya si kakaknya si Valentin Carboni ya. Nah, Franco Carboni ini kan kemarin dipinjamkan kemana-mana, di Monza lah, di mana di Cagliari. Ternyata sekarang dia akhirnya pindah ke River Plate untuk dipinjamkan. Walaupun ada minat dari Venezia, ternyata Franco Carboni memilih pulang kampung ke sana, ke Argentina. Dia punya hak untuk membeli 5 juta River Plate dan Inter punya hak membeli kembali 10 juta. Karena di kiri kita udah terlalu banyak. Dan menurut gua nih juga salah satu potensi pemain besar nanti. Kita lihat aja. Semoga sukses di sana Franco Carboni ya. Terus kita bertanya-tanya Zelensky kapan akan join dengan Inter ya. Yang jelas kontraknya 30 Juni udah lepas. Dia udah resmi nanti akan menjadi di Inter. Tetapi dia akan datang ke Inter tanggal 16. Jadi melewati pramusim ya. Pramusim akan berlangsung tanggal 13. Tapi karena dia membela Polandia yang sudah tersingkir kemarin, jadi dia ekstra libur ya guys ya. Jadi kita tunggu aja 16-17 dia sudah ada di markas Inter. Kita tunggu dan Taremi akan lebih dulu ya. Sebelum pramusim dia sudah akan ada di markas Inter karena dia tidak dia bukan pemain Eropa, bukan juga pemain Amerika Latin. Jadi artinya dia udah liburnya udah panjang. Dia sudah tidak sabar dan akan memakai nomor seragam 99 ya. 9 itu kan 99 terakhir Antonio Cassano, semoga dia tidak kayak Antonio Cassano, semoga dia bisa membuktikan diri. Zelensky dan Taremi pemain gratis yang didatangkan Inter ya. Ini dia, agent Lautaro Martinez tidak ada langkah ke Saudi, dia sudah setuju kontrak baru dengan Inter ya. Jadi memang ada isu kemarin ternyata Saudi Arabia ini memang lagi mengincar Lautaro Martinez ya. Tetapi karena dia sudah deal, walaupun secara lisan dia akan memperpanjang kontrak. Nah ini diredam oleh agennya. Ini bagus ya. Bagus ya. Walaupun kemarin dia meminta gaji hampir 13 juta. Sekarang Inter sudah sepakat 9 juta sampai 10 juta yang akan didapatkan Lautaro Martinez untuk 5 musim ke depan. Kita tunggu aja guys, yang jelas ya Saudi Arabia pasti lagi menggoyang-goyang siapa yang dia bisa bawa ke liga sana.
Taremi kemarin bilang tidak tertarik untuk bermain di Arab. Zelensky juga tidak tertarik bermain di Arab. Juga Mkhitaryan. Jadi banyak pemain-pemain top yang nggak mau juga ke sana. Yang ke sana itu udah pasti UUD, ujung-ujungnya duit. Seperti si Nacho kemarin yang diincar Inter, ternyata mau pensiunnya di Arab guys ya. Usia udah segitu ya udah mau pensiun ya, main di sana gaji gede ya udah gitu ya kan. Tapi ya kalau yang tertarik main ke sana ya nggak apa-apa gitu loh guys. Kita tunggu aja bagaimana. Ini dia, Bung Yorno menginginkan Inter untuk Liga Champions. Conte mendorongnya ke Napoli ya. Bung Yorno sangat berharap Inter mengajukan penawaran ke Napoli. Dan Inter udah terang-terangan menginginkan Bung Yorno. Tetapi kontrak belum, penawaran belum diajukan oleh Inter. Jadi ya Bung Yorno was-was juga ya. Karena memang harganya gila men ya. Hampir 40 juta. Tapi kalau mungkin 25 juta ya bisa aja. Tetapi Conte tetap menjanjikan Bung Yorno untuk ke sana. Tetapi ya tidak bermain di Liga Champions mana asik men ya. Kalau kita bermain di tim besar nggak main di Liga Champions tuh nggak asik ya, nggak seru ya. Jadi artinya kita tunggu aja guys, apakah Bung Yorno ini akan datang. Apalagi kalau gue sih suka Jaka Bijol ya, Jaka Bijol. Terus juga Alex Perez ya juga bagus ya. Jadi kalau misalnya Bung Yorno, Inter harus mengeluarkan uang sebanyak itu, gua rasa tidak ya guys ya. Mungkin kalau dipinjam dulu mungkin oke. Tapi yang jelas ya, Bung Yorno pasti tertarik ke Inter. Siapa sih yang nggak tertarik ke Inter? Benar nggak guys? Silakan. Siapa yang nggak tertarik ke Inter ya? Cuma sekarang yang menjadi permasalahan adalah Thuram harganya naik kan, plus 33 juta ya. Itu gila ya, nilai value-nya naik dan otomatis ya sekarang Keprem Thuram ini lagi dipepet oleh Juventus. Kemungkinan dia bisa ke sana nih guys ya. Jadi akan terjadi persaingan nih antara Keprem Thuram dengan yang namanya Marcus Thuram, kakaknya dia gitu. Jadi kita tunggu aja bagaimana, apakah Keprem Thuram akan di sana atau dia musim depan free baru dia ke Inter. Kita tunggu aja. Nah, Inter Milan begitu serius untuk mendatangkan yang namanya Ndoye ya. Ndoye ini pemain boloknya yang bermain di Swiss dan bagus. Mereka juga akan bertemu dengan Italia ya besok jam Sabtu jam 23 waktu Indonesia Barat. Ini insya Allah gue akan live ya. Udah lama sekali nggak live ketemu dengan sahabat Bung Bob secara langsung. Kita tunggu aja nanti ya guys ya. Ndoye ya diproyeksi akan menggantikan Dumfries. Dan kita belum tahu apakah Dumfries akan pergi atau tidak. Atau ini buat nakut-nakutin si Dumfries juga ya. Kalau gua pergi ya Ndoye yang datang. Kalau gua nggak pergi Ndoye nggak akan datang. Kan gitu kata Dumfries. Kita lihat bagaimana guys. Yang jelas harganya juga pasti 20 jutaan ya. Dan gajinya mungkin bisa lebih rendah daripada Dumfries. Kita tunggu aja. Apakah Ndoye akan datang atau tidak. Karena squadnya Inter selalu mengawasi mereka ya. Banyak sekali squadnya Inter yang mengawasi pemain-pemain yang diinginkan. Ya salah satu adalah Ndoye. Kita tunggu aja. Nah kemarin Zanetti juga diwawancara. Dia bilang dia sebenarnya memperbaharui kontrak di Inter, tetapi banyak nama besar yang menyukainya. Ini wawancara terhadap si Javier Zanetti ya. Ketika Anda memiliki pemain-pemain hebat dalam skuad Anda, wajar jika tim-tim besar menyadari Lauti telah bersama kami selama 6 tahun dan sangat dekat dengan kami. Dia menunjukkan dia adalah pemimpin, kapten, referensi, dan berkali-kali dia telah mengatakan bahwa dia baik-baik saja di Inter. Jadi tidak akan dijual guys ya. Tidak akan dijual. Dia akan perpanjang kontrak setelah Copa America. Dan Copa America Argentina juga lolos ke babak berikutnya. Kita lihat bagaimana aksinya. Apalagi 2 pertandingan di Copa America dia sudah mencetak 2 gol. Gila men ya. Apa yang Anda bisa ceritakan tentang Carboni, Valentin? Setelah Copa America dia akan kembali ke Inter ya. Ya kita tahu bagaimana penampilannya Carboni ini jika di Copa America juga bagus dan di Monza juga bagus. Kita berharap dia segera datang, kita tunggu aja. Terus bagaimana dengan Franco ya? Franco kan udah ke sana tadi gua udah bilang ya. Jadi kita tunggu aja pemain-pemain Inter yang segera kembali. Ya ini Lukaku ternyata kemarin gua juga udah melupakan, udah males lah sama pemain-pemain cingkune gini ya. Kemarin ada fans, oh dia tidak kenal sama Inter, oh nggak apa-apa. Berarti ini memang lepas ya istilahnya, dia memang pemain-pemain yang tidak punya niat baik dan karakter jelek ya. Ini juga akan dibuang oleh Chelsea. Apakah dia akan ke Napoli atau ke Milan, terserahlah lu mau kemana, asal jangan ke Inter. Inter sudah tertutup pintu buat lu Lukaku ya. Lu benar-benar parah. Nah yang kedua adalah bagaimana kemarin pelatih PSG membuang Skriniar ya. Lu cari klub deh, lu tidak gua pakai lagi, lu tidak masuk formasi gua ya. Kebayang ya,
orang-orang yang kemaruk ya, Skriniar kemaruk dengan uang, tiba-tiba dibuang sama PSG. Sekarang Lukaku yang banyak cingkune, ini juga tidak banyak yang meminati, dan bahkan Chelsea pun akan membuang dia. Ya cocoklah main di Arab aja lah kalau memang mau duit ya. Kayak Skriniar mau main di Arab aja, karena memang udah nggak cocok kayak bermain di Eropa ya. Itu sedikit mantan-mantan pemain Inter. Kabar gembira guys, Serie A akan dibuka kembali 18 Agustus 2024 dan akan berakhir di 25 Mei 2025 ya, tahun depan akan berakhir. Jadi Agustus ini akan bergulir kembali ya. Siapa aja pesertanya? Yang jelas adalah Como dari Serie B ya, promosi dari Serie B, dan juga Venezia juga promosi, dan juga ini dia yang promosi ya, Parma juga promosi ya. Jadi ada 3 yang promosi yang menggantikan tim-tim Serie A yang degradasi ya guys ya. Kita tunggu aja, nggak sabar juga kita akan menyaksikan pertandingan-pertandingan Serie A yang sangat menarik, dan bahkan menurut gua ini semakin menarik dan bahkan sudah menyaingi Liga Inggris. Kita tunggu aja guys bagaimana kelanjutannya dan bagaimana nasib Pratesi ya. Ini yang ditanyakan. Pratesi juga sangat, kalau kita ingat bagaimana dia menjadi pahlawan di Inter musim kemarin ya. Inter akhirnya mendapatkan Scudetto, dan dia juga banyak bermain sebagai cadangan, tetapi dia selalu membuktikan diri. Nah sekarang pertanyaannya, Zelensky masuk, bagaimana peran dia nanti? Bagaimana jam bermain dia? Itu yang dia takutkan. Wajar-wajar aja. Walaupun si Roma juga lagi mengincar ya. Inter katanya kalau 45 juta akan lepas. Kita nggak tahu lah. Kalau menurut gua Pratesi jangan dilepas ya. Mungkin pinjamkan dulu aja kalau memang nggak kepake. Pinjamkan aja dulu kemana kek gitu ya. Jangan ke tim-tim besar. Kalau menurut gua gimana guys? Silakan komen ya. Kalau menurut gua ya, kalau nggak kepake dulu sementara pinjamkan, tapi jangan dijual ya. Ini pemain bagus dan pemain masa depan Italia guys ya. Itu aja guys. Yang penting nanti malam minggu jangan lupa kita akan akan pertemuan Swiss dengan Italia, ini akan seru. Apakah Italia bisa lolos atau Swiss yang akan lolos ke babak berikutnya? Kita tunggu aja guys ya. Yang penting tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bap. Bye-bye.